Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Hari ini kita lanjutkan pembelajaran tema 2, subtema 3, pembelajaran pertama. Nah, kita sudah masuk ke subtema 3. Nah, kita baca teks mengenai 9 bahaya kabut asap dan cara mengatasinya. Nah, kebakaran lahan dan hutan telah menjadi bencana kabut asap. Pemerintah sudah berusaha mematikan titik kebakaran, tetapi hasil kabut asap masih ada. Apa saja bahaya kabut asap kebakaran dan apa yang harus kita lakukan apabila di daerah kita terkena kabut asap? Nah, berdasarkan pantauan, indeks pencemaran udara di Jambi, Palembang, dan Palangkaraya sudah sangat tinggi atau tidak sehat. Tidak sehat karena asap kebakaran hutan dan lahan menyebabkan debu atau partikel halus hasil kebakaran seperti jelaga. Saking halusnya, partikel ini akan dengan mudah terhisap dan mengotori sistem pernapasan. Nah, selain partikel halus, asap kebakaran juga mengandung zat-zat berbahaya seperti ozon atau O3, sulfur dioksida atau SO2, karbon monoksida atau CO2, dan nitrogen oksida atau NO2. Nah, kabut asap ini dapat mengganggu kesehatan semua orang, baik orang yang kondisinya sehat maupun yang sakit. Namun pada orang yang kondisi kesehatannya kurang, khususnya pada orang yang memiliki riwayat penyakit pernapasan, anak-anak dan balita, kabut asap adalah bencana yang paling mengancam jiwa. Apa saja bahaya kabut asap bagi kesehatan? Nah, berikut beberapa bahaya kabut asap bagi kesehatan. Yang pertama, kabut asap dapat menyebabkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan. Kabut asap dapat menyebabkan reaksi alergi, peradangan, dan mungkin juga infeksi. Yang ketiga, kabut asap dapat memperburuk penyakit asma dan penyakit paru-paru kronis lainnya, seperti bronkitis kronik. Kabut asap juga dapat menyebabkan kemampuan kerja paru berkurang dan menyebabkan seseorang mudah lelah dan mengalami kesulitan bernapas. Kabut asap dapat menyebabkan orang lanjut usia dan anak-anak yang memiliki daya tahan tubuh rendah akan lebih mudah mengalami gangguan kesehatan. Nah, kabut asap juga dapat mengurangi kemampuan tubuh dalam mengatasi infeksi paru-paru dan saluran pernapasan, sehingga lebih mudah terjadi infeksi. Nah, kabut asap dapat memperburuk penyakit pernapasan yang sudah ada. Kabut asap juga menyebabkan polusi pada air bersih, tanaman sayuran, buah-buahan, dan makanan yang tidak ditutup. Nah, kabut asap memperburuk kondisi lingkungan sehingga infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA akan terjadi. Nah, bagaimana kita melindungi diri dari kabut asap? Yang pertama, hindari atau kurangi aktivitas di luar rumah atau gedung, terutama bagi mereka yang penderita penyakit jantung atau gangguan pernapasan. Yang kedua, selalu memakai masker. Jika harus pergi ke luar rumah atau gedung, pakailah masker dengan benar untuk menutupi hidung dan mulut. Yang ketiga, minumlah air putih lebih banyak dan lebih sering agar debu atau partikel halus yang menempel pada tenggorokan larut dan masuk ke dalam pencernaan sehingga ikut terbuang bersama kotoran. Nah, segeralah berobat ke dokter atau sarana pelayanan kesehatan terdekat. Yang kelima, segera lakukan perilaku hidup bersih sehat PHBS seperti makan makanan yang bergizi, banyak minum, banyak mengkonsumsi buah, jangan dekat-dekat orang merokok, dan istirahat yang cukup. Nah, upayakan agar asap dari luar tidak masuk ke dalam rumah dan gedung. Tempat penampungan air minum dan makanan harus ditutup dan terlindung dengan baik. Nah, yang terakhir, buah-buahan dan sayuran dicuci sebelum dikonsumsi. Bahan makanan dan minuman yang dimasak perlu dimasak dengan baik. Nah, untuk menemukan informasi dari teks bacaan mengenai kabut asap tersebut, nah, kalian perlu mengetahui atau membuat pertanyaan-pertanyaan. Nah, ada kata tanya di dalam pertanyaan, yaitu yang pertama kata apa? Kata tanya apa?
informasinya untuk mengetahui informasi tentang suatu hal atau benda. Di mana berarti untuk mengetahui informasi tempat, kapan untuk mengetahui informasi waktu, siapa untuk mengetahui informasi pelaku atau tokoh, mengapa untuk mengetahui alasan suatu hal, dan bagaimana untuk mengetahui tentang proses atau penjelasan sesuatu. Nah, ini Ibu sudah berikan contohnya. Kata tanya apa? Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan kabut asap? Nah, jawabannya kabut asap merupakan asap dan kabut yang bercampur menjadi satu. Nah, siapa saja yang disarankan untuk menggunakan masker dan kacamata saat terjadi kabut asap? Nah, jawabannya warga yang tinggal di kawasan yang terkena dampak pencemaran kabut asap. Nah, itu Ibu telah contohkan beberapa kata tanya, pertanyaan, dan jawabannya. Nah, di dalam teks ada kosakata baru. Nah, kabut itu berarti uap air yang berkondensasi atau mirip awan yang melayang di dekat permukaan tanah. Kalau kondensasi artinya perubahan uap air atau benda gas menjadi benda cair pada suhu udara di bawah titik embun. Kalau asap berarti uap hasil pembakaran. Pencemaran berarti proses, cara, perbuatan mencemari atau mencemarkan. Kalau dampak artinya pengaruh kuat yang mendatangkan akibat, baik akibat negatif maupun positif. Kalau iritasi berarti gangguan. Sedangkan kalau kawasan yaitu daerah tertentu yang mempunyai ciri tertentu seperti tempat tinggal, pertokoan, dan industri. Nah, kalian setelah membaca bacaan teks 9 bahaya kabut asap dan cara mengatasinya, kalian isi di halaman 94 mengenai kata tanya, pertanyaan, dan jawabannya seperti yang telah Ibu contohkan tadi. Nah, bagaimana cara menjaga kesehatan organ pernapasan? Nah, ada 3 cara, yaitu menggunakan masker saat berada di daerah yang mengalami pencemaran udara, menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan, serta menanam pohon di lingkungan sekitar. Nah, saat ini juga kan kita sedang mengalami kondisi kesehatan yang sangat berbahaya, yaitu tentang COVID-19. Nah, untuk mengatasi atau menghindari kita tidak terkena penyakit tersebut, kita harus memakai masker saat kita berada di luar rumah. Tidak boleh memegang yang tidak seharusnya, dan rajin-rajin cuci tangan setelah kita berpergian dari luar rumah. Nah, selanjutnya kita ke gambar cerita. Perhatikan cerita bergambar. Nah, cerita bergambar adalah cerita yang ditampilkan dengan menggunakan gambar. Nah, unsur-unsur dalam cerita gambar yaitu ada gambar tentunya, ada tulisannya, ada teks yang ditulis dalam teks, seperti itu. Nah, narasi berisi tentang latar, tempat, waktu, dan situasi. Nah, karya gambar cerita banyak kita temui pada buku cerita, terutama buku cerita bergambar dan komik. Nah, lihat di sini ada contoh cerita bergambar. Nah, kalian perhatikan cerita bergambar itu seperti apa. Gambarnya antara gambar satu dengan yang lainnya itu saling berkaitan. Di dalam cerita bergambar ada teks yang menjelaskan mengenai teks gambar tersebut. Nah, seperti itu, Kak. Dan kalian bisa perhatikan lebih banyak lagi, banyak ciri-ciri mengenai cerita bergambar. Nah, untuk tugas SBDP yaitu kalian kerjakan halaman 99 mengenai apa ciri-ciri gambar cerita. Nah, tadi setelah Ibu jelaskan sedikit mengenai cerita bergambar. Nah, kalian perhatikan kembali bagaimana ciri-ciri karya cerita bergambar. Nah, berarti tugas hari ini hanya 2, yaitu membuat pertanyaan dan menyebutkan ciri-ciri karya gambar cerita.
Nah, terima kasih. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada yang belum memahami, boleh tanyakan langsung pada Ibu. Terima kasih.